Yo, terima kasih sudah mengeklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya ya, supaya BP Channel semakin semangat dalam mengupload videonya. Untuk kalian yang baru menonton video ini, Mimin saranin untuk nonton video yang sebelumnya, supaya lebih paham dengan alur ceritanya. Baik, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan Tanyu yang berteriak keras ke Bira karena dia merasa sangat bersalah sekali karena tidak bisa menjaga satu bocah saja. Saat ini Tanyu benar-benar bersedih sampai dia menangis histeris karena bocah yang ingin diselamatkannya berada tepat di sampingnya saat ini. Di dalam pikiran Tanyu, dia merasa sudah mati dan berada di akhirat. Jika Bira ikut, maka Tanyu menganggapnya juga mati. Semakin lama tangisannya semakin menjadi-jadi karena dia sedang menyesali dirinya yang sangat lemah. Tapi di sana Bira cuma terdiam dan hanya melihat kelakuan Tanyu sambil melanjutkan makannya. Dalam tangisannya, dia bilang ke Bira bahwa nasib bocah di depannya sangat tragis sekali. Pada akhirnya, aku membiarkanmu mati. Harusnya aku mengulur waktu lebih lama lagi supaya kau bisa kabur dari kejaran makhluk itu. Aku rasa sangat bersalah padamu bocah, karena tak memberimu waktu yang cukup. Bahkan Tanyu memaki dirinya sendiri bahwa dia tidak berguna. Tapi setidaknya di akhirat ini Tanyu membiarkan Bira untuk memaki-makinya sepuas mungkin. Dia akan menerimanya dengan lapang dada. Anggap saja ini sebuah permintaan maaf secara tulus. Di sana Bira semakin kesal. Bisa-bisanya pria di depannya tidak bisa membedakan dirinya yang masih hidup dan telah mati. Lalu dilanjutkan dengan Bira yang ingin menyadarkan Tanyu dengan sedikit menyindirnya. Apa kau geger otak ya? Maksudnya akhirat itu apa woi? Jika benar-benar di akhirat, maka kau pasti akan mendapatkan siksaan dari perbuatanmu itu. Tapi coba sadarlah, akhirat apanya? Jika membahas masalah ini, pasti akan memakan waktu yang panjang. Jadi sekarang, makan dulu ikan itu sebelum dingin. Berarti ini beneran, kau masih hidup. Kalau begitu, aku juga masih hidup kan? Padahal Tanyu sudah pesimis sekali kalau dirinya belum mati. Pasti racun di dalam tubuhnya sudah menyebar cukup jauh dan tidak ada tabib juga di sini. Tapi untuk mengatasi racun yang seperti itu masih tergolong mudah untuk Bira. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang pengetahuan Bira tentang racun sudah cukup tinggi karena diajari oleh kakeknya serta telah hidup lama di dalam hutan. Tetap saja, Tanyu masih menganggap ibu beruang itu sebagai dewa karena berpikir dia yang menyelamatkan mereka. Bahkan Tanyu mengira beruang itu adalah dewa gunung yang sedang menyamar. Maklum saja karena ketika Bira menyelamatkannya, dia sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di dalam hatinya, Bira ketawa melihat Tanyu yang menganggap beruang-beruang rakus itu sebagai dewa gunung. Hal itu sungguh menggelikan untuknya. Di sana Tanyu sangat bersyukur karena telah diselamatkan oleh dewa beruang. Tapi dia tidak bisa diam saja setelah diselamatkan. Setidaknya dia ingin berusaha mengasih persembahan untuk dewa beruang supaya dia berada di dalam perlindungannya. Bira hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena dirasa pria di depannya tidak mengalami gegar otak. Tapi memang sudah dari sononya sudah bodoh. Sepertinya Bira tidak ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi karena tidak mungkin jika menyebutkannya identitas aslinya sebab akan menjadi repot. Setelahnya Tanyu mengeluarkan botol minuman yang dibawa untuk dijadikan persembahan untuk dewa beruang.
Namun setelah memandangi sekitar, beruang-beruang itu sudah hilang dari sana. Botol yang dikeluarkan Tanyu sangat menarik perhatian Bira. Dia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibawa Tanyu? Karena bentuknya sungguh indah. Soalnya baru pertama kali ini Bira melihat wadah minuman yang seperti itu. Lalu Tanyu mulai menjelaskan barang yang dia bawa adalah amer yang didapatkan dengan susah payah sebelum lama ini. Dia rela mengorbankan waktu dan tenaganya serta biaya yang mahal untuk mendapatkan amer ini. Karena ada seseorang yang ingin diajaknya minum bersama. Dengan perasaan yang sangat penasaran, dia mencium aroma minuman itu. Menurut Bira aromanya sangat enak. Bira mencoba untuk membujuk Tanyu dengan berkata, barang ini boleh dikasih ke Bira saja, karena sebenarnya dia sangat akrab dengan Dewa Gunung tadi. Tapi sebagai orang dewasa, Tanyu menyangkal perkataan Bira. Dia beralasan bahwa Bira masih terlalu kecil untuk minuman ini. Jadi untuk minumnya sekarang bukanlah waktu yang tepat. Lebih baik menunggu sampai dewasa terlebih dahulu. Mendengar alasan itu, Bira sangat kesal dan menggerutu. Karena usahanya gagal untuk membujuk pria di depannya. Lebih curangnya lagi, Tanyu membawa-bawa umur segala. Kali ini Bira merasakan moodnya hancur karena ditolak mentah-mentah. Usahanya padahal dia ingin sekali mencoba amer itu. Tanyu hanya bisa tersenyum tipis melihat Bira yang sedang ngambek itu. Karena secara tidak sengaja mengingatkan ke masa lalunya saat bersama sahabat yang dia punya. Lalu kita dibawa ke masa lalu Tanyu yang sedang dihampiri oleh sobatnya sambil membawa botol amer. Di sana Tanyu terlihat masih polos karena dia tidak tahu apa itu, tapi kelihatannya sangat mahal. Dia menyanjung sahabatnya itu dan bertanya dari mana sahabatnya mendapatkan benda berharga seperti sekarang. Ternyata benda itu hasil dari mencuri. Namun dia beralasan, di mana ada niat, maka di situ ada jalan. Baginya di hari penting seperti saat ini, mereka juga harus bersulang seperti orang-orang dewasa. Terlihat jelas sahabatnya sangat senang. Tanyu kecil juga merasa sangat senang dengan perhatian dari sahabatnya yang bernama Sohyul. Dan akhirnya mereka berdua duduk di atas batu besar sambil menikmati amer itu. Dalam keadaan mabuknya, Sohyul sampai cegukan. Dia tahu alasan kenapa orang-orang dewasa sangat senang meminum amer. Karena ini sungguh nikmat sekali. Tanyu kecil hanya tertawa melihat sahabatnya yang terlihat sangat lucu saat keadaan mabuk. Tiba-tiba Sohyul menangis. Dia merasa sedih karena Tanyu mau pergi jauh, karena dirasa tak bisa main bareng lagi. Dia menangis sejadi-jadinya dan mengatakan semua yang ada di dalam benaknya. Sebenarnya Tanyu kecil juga merasa sangat sedih dengan nasib mereka yang harus berpisah. Namun keadaan yang menuntut mereka harus sabar menjalani persahabatan mereka. Lalu Tanyu kecil mengeluarkan simbol miliknya. Dia memberikan kepada Sohyul untuk lambang persahabatan mereka. Dia menjaga simbol itu seperti menjaga nyawanya sendiri. Dia berpesan kepada Sohyul untuk menjaga baik-baik simbol ini, karena suatu saat nanti Tanyu akan datang untuk mengambilnya. Tanyu meyakinkan sahabatnya dia akan sukses dan muncul tiba-tiba di hadapan Sohyul. Dan di saat itu juga mereka harus bersulang sebanyak mungkin. Dalam tangisannya, Sohyul hanya bisa mengiyakan perkataan Tanyu kecil. Lalu kita dibawa kembali ke saat ini. Setelah sadar dari lamunannya, dia sangat tersentak karena botol amer yang dibawanya telah hilang. Dan yah, itu ulah Bira yang memanfaatkan momen ketika Tanyu sedang melamun. Tanpa basa-basi, dia langsung menenggak amer itu dan tak memperdulikan larangan dari pria di sampingnya. Dia cukup puas setelah menenggak amer itu dan mengembalikan botolnya ke Tanyu. Seketika Bira langsung mabuk. Dia berkata,
Ternyata pria di sampingnya pandai juga menyembunyikan yang enak-enak. Di sana Tanyu kaget karena amer satu gendul diminum habis sekaligus. Terhanyut dalam rasa mabuknya, dia ingin jalan-jalan dan menikmati sensasi nikmatnya ini. Yah, karena ini dia tahu alasan orang dewasa suka minum amer, dan pikirannya ingin pergi ke sungai untuk memancing ikan. Tanyu hanya bisa melihat kelakuan konyol Bira yang sedang mabuk itu. Mungkin karena jalannya sempoyongan, Bira mengguling-guling ke belakang. Bagaimanapun, Bira baru pertama kali ini menikmati sensasi yang nikmat itu, sampai-sampai tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dan akhirnya dia berhenti setelah menabrak Tanyu yang masih duduk. Karena tidak sadar dengan keadaannya, dia kaget sejak kapan pria ini bisa berada tepat di belakangnya. Dia bilang tak ingin diganggu, jadi meminta untuk tidak mengganggunya. Aku sangat tahu orang sepertimu, Kak. Aku akan kasih nasihat khusus untukmu, paham? Jawab kalau kau paham. Iya, paham. Di dalam situasi apapun, kau harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Tidak usah bilang aku akan melindungimu, menyelamatkanmu, atau lari. Memang kapan aku meminta kau menolongku? Kau sengaja ya, supaya aku merasa terbebani. Aku ngomong begini karena kau kelihatan naif, Kak. Kali ini Bira benar-benar mengutarakan semuanya tentang Tanyu. Bisa dibilang itu salah satu efek dia terlalu mabuk. Tanyu yang ketawa getir karena ulahnya hanya bisa mengucapkan maaf, karena bagaimanapun telah membuat Bira sangat khawatir dan terbebani. Untuk masalah ini Bira tak terlalu ambil pusing. Toh itu sudah lewat, jadi dirasa tidak perlu untuk meminta maaf lagi. Walaupun begitu, di sisi lain Bira melihat Tanyu seperti orang yang sangat spesial untuknya. Yah, meskipun bisa diandalkan, tapi juga terlihat menyedihkan. Bira mengingat momen saat Tanyu berdiri tegak memasang badan untuk melindunginya. Itu terlihat sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Dia adalah iblis darah besi yang telah membesarkan Bira. Dia memiliki sikap yang sangat berbeda saat berjumpa dengan orang-orang lain di luar sana, hingga disebut sebagai iblis. Namun ketika bersama Bira, sifat itu berbanding kebalik. Dia adalah sosok kakek yang baik hati untuk Bira. Jangan cerewet, kau cepat pergi sana. Tenang saja, kakek akan menyusulmu. Itulah kata-kata terakhir yang Bira ingat dari sosok kakeknya. Saat masih kecil, Bira menangis histeris karena benar-benar tidak mau ditinggalkan kakeknya. Dia hanya ingin pergi bersama. Tapi kakeknya telah memutuskan hal itu karena dia berpikir ini adalah jalan terbaik untuk masa depan Bira. Saat itu Bira dibawa pergi oleh ibu beruang yang masih kecil juga. Di dalam perjalanannya, dia tak ada henti-hentinya menangis. Kakek bilang padaku untuk mempertahankan hidup tanpa memperdulikan orang lain. Kenapa kakek begini? Kakek tukang bohong, aku benci kakek. Terlalu hanyut dengan kenangan terakhir dengan kakeknya. Dia tidak menyangka, sampai-sampai meneteskan air matanya yang tidak bisa terbendung lagi karena rasa kangen yang begitu besar. Tanyu hanya terdiam yang melihat Bira tiba-tiba sangat bersedih. Dilanjutkan Bira yang menangis sangat keras dan menanyakan apakah kakeknya masih hidup. Jika iya, dia ingin sekali bertemu dengannya dan hidup seperti dulu lagi. Setelah cukup bersedih dan keadaan mulai membaik, Tanyu berpikir untuk mencairkan suasana. Omong-omong, selama ini aku hanya memanggilmu bocah terus. Siapa sebenarnya namamu? Bira. Kakeklah yang mengasih nama ini. Tapi buat apa kakak tahu namaku? Lagi pula kita akan berpisah kan? Aku tidak akan mengasih tahu namaku. Hahaha, salam kenal Bira. Kau orangnya sangat lucu ya. Tak ada salahnya juga, aku mengenalmu.
Tapi Bira hanya terlihat kesal. Setelahnya Tanyu menanyakan apakah tadi siang Bira sedang memancing ikan di sungai. Mungkin lain kali Bira mau mengajaknya memancing juga. Ya, seperti anak kecil pada umumnya, yang dibujuk dengan hal kesukaannya akan langsung bersemangat. Tanpa basa-basi, dia langsung menyetujui hal itu. Bahkan berpikiran untuk pergi memancing sekarang juga. Tanyu sangat kaget melihat Bira, karena dengan semangat yang menggebu-gebu, Bira langsung bangkit dan berjalan untuk memancing malam-malam begini. Saking senangnya, dia menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan saat memancing. Di sana Tanyu berusaha untuk menenangkan Bira, karena tak mungkin untuk memancing malam-malam begini. Namun dengan tiba-tiba Bira tersungkur ke tanah dan langsung tertidur. Bahkan di saat tidurnya dia mengigau ingin pergi mancing dan menangkap ikan bersama. Tanyu yang tak tega melihat Bira yang kelelahan dan tertidur begitu saja. Dia berpikir untuk melepas jubahnya untuk dijadikan selimut untuk penghangat Bira. Dilanjutkan dia mengambil senjatanya. Di dalam hatinya berkata, bahkan anak sekecil ini hidup dengan penuh keyakinan. Dan hal ini sangat berbanding kebalik dengan dirinya, yang malah memilih kabur untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sulit dipercaya, dia tidak bisa menerima kematian sahabatnya dengan semudah ini, tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Setelah dipikir-pikir, Tanyu merasa sangat bersalah dengan wanita yang sudah membebaskannya. Tapi semua itu sudah terlanjur begini. Mungkin kembali ke tempat semula adalah keputusan yang tepat untuk saat ini. Apakah benar sahabat yang selama ini dia cari telah mati? Bagaimanapun keputusannya nanti, apakah benar atau tidak, kali ini dia berusaha keras untuk memastikannya sendiri. Ya benar, aksesoris ini milik orang yang bernama Sohyul. Bawa ini dan enyahlah. Kalau kau berkeliaran lagi di Sekte Langit Utara, saat itu juga aku akan membunuhmu tanpa menanyakan alasan terlebih dahulu. Kali ini aku berbaik hati kepadamu, tapi jangan salah jika di pertemuan yang akan datang aku akan melakukan hal yang sama. Lalu Tanyu berkata ke Bira yang sedang tertidur pulas, kalau dia bisa kembali dengan selamat nanti, dia berjanji akan pergi memancing bersama. Dan setelahnya dia ingin pergi untuk mencari jawaban atas kematian sahabatnya itu. Kembali ke Bira yang masih mengigau untuk pergi mancing. Dan di dalam mimpinya, dia kembali ke masa-masa indah dengan kakeknya yang sedang berpergian untuk memancing. Mereka sangat bahagia dengan kehidupan yang sederhana itu. Selama perjalanannya, tak lupa diiringi dengan tawa dan menyanyikan lagu yang mereka ciptakan sendiri untuk memancing ikan di gunung. Dirasa memancing dan menangkap ikan adalah hal yang sangat menyenangkan. Entah ikannya akan digoreng ataupun dibakar, semua terasa enak saat disantap. Tapi Bira lebih suka saat ikannya ditusuk lalu dipanggang, karena rasanya nikmat sekali. Di malam itu, Tanyu sudah membulatkan tekadnya untuk pergi tanpa menunggu Bira sadar terlebih dahulu. Dan cerita pun to be continue.